Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Septiawan dengan NIM 1208021659 dari kelas Agroteknologi F semester 2 UIN Suska Riau dengan dosen pengampu Ibu Siti Zuleha MSI. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul dalam sel hidup. Jika dikaitkan dengan bidang pertanian, khususnya mengenai tanaman, berarti ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul yang terjadi pada tanaman. Biokimia adalah ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup sekaligus dengan reaksi kimianya. Biokimia mempelajari molekul dan reaksi kimia terkatalis oleh enzim yang berlangsung dalam semua organisme. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, asam, nukleat, dan bimolekul lainnya. Saat ini, biokimia lebih terfokus secara khusus pada kimia reaksi termediasi enzim dan sifat-sifat protein. Manfaat biokimia di bidang pertanian. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas suatu produk pertanian. Dalam hal ini, biokimia berperan dalam meneliti mekanisme kerja pestisida tersebut sehingga dapat meningkatkan selektivitasnya dan dengan demikian dapat dicegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang dapat ditimbulkannya. Jadi, biokimia juga merupakan komponeri penting dalam mengetahui tentang lingkungan hidup. Ilmu biokimia mempunyai posisi yang kuat dalam bidang pertanian, yaitu yang pertama dapat meningkatkan kualitas tumbuhan. Yang kedua, memahami dan melakukan penanganan suatu penyakit secara efisien. Yang kedua, manfaat dari pertanian yaitu pengetahuan tentang reaksi-reaksi yang terjadi dalam tanaman. Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme disebut juga dengan reaksi enzimatis, karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme dibagi menjadi dua macam, yaitu anabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis molekul kompleks dari senyawa-senyawa kimia yang sederhana secara bertahap. Proses ini membentuk energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya maupun energi kimia. Metabolisme yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecah atau pengurai senyawa. Senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Dalam reaksi penguraian tersebut dapat dihasilkan energi yang berasal dari terlepasnya ikatan-ikatan senyawa kimia yang mengalami penguraian, tetapi energi yang dihasilkan itu tidak dapat langsung digunakan oleh sel, melainkan harus diubah dalam bentuk senyawa adenosin trifosfat atau ATP yang mengandung energi tinggi. Tujuan utama reaksi katabolisme yaitu untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber, yaitu ATP. Reaksi pengurai energi pada katabolisme secara umum dikenal dengan proses respirasi. Yang ketiga dari manfaat biokimia dalam pertanian yaitu mengenal tumbuhan berdasarkan tipe fotosintesisnya. Berdasarkan fotosintesisnya, tumbuhan dibagi menjadi tiga tipe, yaitu yang pertama, tumbuhan tipe C3. Pada tumbuhan C3, enzim yang menyatukan CO2 dengan RUBP merupakan substrat untuk membentuk karbohidrat dalam proses fotosintesis. Dalam proses awal asimilasi, juga dapat mengikat O2 pada saat bersamaan untuk proses fotorespirasi. Fotorespirasi adalah respirasi proses pembongkaran karbohidrat untuk menghasilkan energi dan hasil samping yang terjadi pada siang hari. Yang kedua yaitu tumbuhan tipe C4. Tumbuhan tipe C4 lebih adaptif di daerah panas. Pada tanaman C4,
CO2 diikat oleh PEP, yaitu enzim pengikat CO2 pada tanaman C4 yang tidak dapat mengikat O2 sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2. Lokasi terjadinya asosiasi awal ini adalah di sel-sel mesofil, yaitu kelompok sel-sel yang mempunyai klorofil yang terletak di bawah sel-sel epidermis daun. CO2 yang sudah terikat oleh PEP kemudian ditransfer ke sel-sel yang dimana kemudian pengikat dengan RUBP terjadi. Karena tingginya konsentrasi CO2 pada sel-sel bandel set ini, maka O2 tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi dengan RUBP sehingga fotorespirasi sangat kecil dan sangat rendah. PEP mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap CO2. Yang ketiga yaitu tumbuhan tipe CAM. Tumbuhan CAM lebih adaptif di daerah panas dan kering. Crassulacean acid metabolis atau CAM. Tanaman ini mengambil CO2 pada siang hari dan menggunakannya untuk fotosintesis. Meski tidak mengeluarkan oksigen di malam hari, namun dengan memakan CO2 yang beredar, tanaman ini sudah membantu kita semua menghirup udara bersih lebih sehat, menyejukkan, dan menyegarkan bumi. Yang keempat dari manfaat biokimia yaitu ketertarikan biokimia dengan ilmu lain. Meskipun biokimia yang pada hakikatnya merupakan spesialis dari kimia organik, namun dalam perkembangannya terdapat perbedaan yang tajam. Yang pertama, kimia organik, terutama mempelajari struktur sifat-sifat dan fisika secara sintesis, baik secara alami atau rekayasa dari zat-zat kimia, bahan alam, misalnya cara pembentukan dan peran biologisnya. Yang kedua yaitu biokimia, terutama menekankan pada proses metabolisme primer, yang terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Metabolisme primer yaitu keseluruhan protein sintesis dan perombakan zat-zat penyusun utama makhluk hidup seperti polisakarida, protein, lemak, dan asam nukleat yang dilakukan oleh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Biokimia meliputi sebagian proses kimia organik. Yang ketiga yaitu ada biosintesa, terutama mempelajari tentang pembentukan molekul alam dari molekul lainnya. Yang kelima adalah pengetahuan tentang mekanisme resintesis organisme pengganggu tanaman. Resintesis merupakan rintangan tunggal paling besar dalam keberhasilan pengendalian serangga secara kimia dan bersifat diwariskan atau diturunkan. Seringnya kontak antara serangga dengan insektisida yang digunakan untuk pengendalian yang dapat mengakibatkan terjadinya resintesis fisiologi. Secara biokimia, proses terjadinya resistensi melalui 3 mekanisme dasar. Yang pertama yaitu penurunan penetrasi insektisida pada tempat aktif. Yang kedua, peningkatan metabolisme insektisida dengan enzim esterase. Ketiga yaitu perubahan sensitivitas tempat sasaran dalam tubuh serangga. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.